Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin melawan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Malam itu, aku duduk di lantai kamar dengan punggung bersandar pada dinding. Suara jarum jam terdengar sangat jelas, seolah setiap detiknya adalah hitungan mundur menuju akhir dari segalanya. Fadli sudah menanamkan benih ide yang menakutkan itu ke kepalaku. Pergi bersama. Bukan sekadar pergi, tapi melarikan diri dari cengkraman Arman, dari rumah ini, dari semua yang mengikatku. Tapi apakah aku siap? Aku teringat tatapan Arman saat mengancamku. Pria itu bukan tipe yang melepaskan sesuatu dengan mudah. Jika aku benar-benar pergi, ia akan mengejarku. Dan Fadli, ia akan menjadi target pertama amarah ayahnya. Namun di sisi lain, bertahan berarti mati perlahan. Hidup sebagai istri kontrak tanpa suara, tanpa cinta, hanya menjadi boneka dalam rumah mewah yang rasanya seperti penjara. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. "Nisa, ini aku." Suara Fadli terdengar. Aku berdiri perlahan dan membuka pintu. Wajahnya tampak serius, seolah sudah siap menghadapi dunia. "Kita harus bicara," katanya. Aku membiarkannya masuk. Fadli duduk di tepi ranjang, sementara aku tetap berdiri di dekat pintu. Seperti ada jarak tak kasat mata yang masih kucoba pertahankan. "Kalau kita mau pergi, kita harus rencanakan dengan matang," ucapnya pelan. Aku menghela napas panjang. "Fadli, apa kamu benar-benar serius soal ini? Kamu tahu siapa ayahmu. Dia tidak akan diam." "Justru karena itu kita harus pergi," jawabnya cepat. "Kalau kita menunggu, dia akan menghancurkanmu. Dan aku tidak akan membiarkannya." Aku menatapnya, mencari keraguan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah tekad yang begitu keras kepala. "Kemana kita akan pergi?" tanyaku lirih. "Keluar kota. Aku punya teman yang bisa membantu. Kita bisa sembunyi sementara. Setelah itu, kita cari cara memulai hidup baru." Jawabnya mantap. "Dan kamu pikir semua ini akan semudah itu?" tanyaku getir. Ia berdiri dan mendekat, menggenggam kedua tanganku. "Tidak akan mudah. Tapi aku lebih memilih hidup susah bersamamu daripada hidup nyaman tapi kehilanganmu." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Kata-kata itu membuat dinding pertahananku runtuh satu persatu. Keesokan paginya, aku melihat Arman di ruang makan. Ia mengenakan setelan kerja seperti biasa, menatap ponselnya tanpa peduli pada siapapun di sekitarnya. "Aku akan pulang larut." "Jangan menunggu," katanya singkat. Aku hanya mengangguk, menunduk agar ia tidak melihat wajahku yang dipenuhi kegelisahan. Begitu Arman pergi, Fadli menghampiriku. "Nanti malam kita mulai," bisiknya. Jantungku berdetak kencang. "Malam ini, aku belum menyiapkan apa-apa. Kita ambil sedikit barang saja. Yang penting-penting, jangan bawa terlalu banyak. Kita harus bergerak cepat," tambahnya. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Malam itu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti menunggu vonis. Aku berkemas seadanya. Beberapa baju, dokumen penting, sedikit uang tunai yang kusimpan di laci. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar ketukan di pintu. "Feli." Ia mengenakan jaket hitam, tas ransel di punggungnya. "Kita harus pergi sekarang," katanya pelan. Aku menatap kamar ini sekali lagi. Kamar yang menjadi penjaraku, yang sebentar lagi akan kutinggalkan. Kami berjalan di lorong dengan langkah hati-hati. Rumah terasa sunyi, hanya suara lantai kayu yang berderit di bawah kaki kami. Fadli menggenggam tanganku erat, seolah tak akan pernah melepaskannya lagi. Namun, saat kami sampai di dekat pintu belakang, suara berat menghentikan langkah kami. "Mau kemana kalian?" Suara itu membuat darahku membeku. Aku menoleh.
Arman berdiri di ujung lorong, bersedekap dengan tatapan seperti singa yang baru saja menemukan mangsanya. Arman. Suaraku hampir tak keluar. Ia berjalan mendekat perlahan. Jadi ini rencanamu? Melarikan diri dengannya. Fadli maju setengah langkah, berdiri di depanku seperti tameng. Jangan salahkan dia. Ini semua idemu tentang pernikahan kontrak yang menjadikannya seperti ini. Arman menatap anaknya dengan sorot mata dingin. Kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu, Fadli. Aku sudah cukup lama dia melihatmu memperlakukan dia seperti barang. Sekarang cukup. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikannya lagi, balas Fadli keras. Aku memegang lengan Fadli, mencoba menenangkannya. Jangan. Ini tidak akan menyelesaikan apapun. Tutup mulutmu, Nisa. Arman menghardik, membuatku terlonjak. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan nama baikku lalu pergi begitu saja? Kamu milikku sampai kontrak ini selesai. Ingat itu. Dia bukan milik siapapun. Fadli membalas lantang. Suasana semakin panas. Arman mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Fadli. Kalau kamu berani membawanya pergi, kamu bukan lagi anakku. Kalau itu harga yang harus kubayar, biarlah. Fadli menjawab tanpa gentar. Aku menatap keduanya dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Malam yang seharusnya menjadi pelarianku berubah menjadi mimpi buruk. Dan aku sadar, apapun yang kupilih malam ini, akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Arman masih berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari kami. Sorot matanya penuh amarah yang menakutkan. Fadli tetap di depanku, melindungi dengan tubuhnya seperti tameng. Suasana di lorong itu begitu mencekam. Udara seolah berhenti mengalir. Kalau kamu benar-benar pergi bersamanya, kamu tidak akan lagi menjadi anakku. Suara Arman terpecah, setengah marah, setengah menahan luka yang tak bisa ia sembunyikan. Aku sudah membuat pilihan, jawab Fadli lantang. Suaranya bergetar tapi mantap. Lebih baik aku kehilangan segalanya daripada melihat dia terus diperlakukan seperti ini. Aku menggenggam lengan Fadli, berbisik. Jangan, tolong, jangan lakukan ini. Tapi Arman mendekat, dan jarak mereka kini hanya tinggal satu langkah. Kamu pikir kamu laki-laki cukup berani untuk melawan ayahmu sendiri? Aku bukan lagi anak kecil yang bisa kau kendalikan seenaknya. Fadli membalas. Matanya menatap tajam, tak mau mengalah. Arman mendesis. Kamu memalukan. Tiba-tiba suara tamparan keras menggema. Arman menampar wajah Fadli dengan kekuatan penuh. Aku menjerit, berusaha menahan Arman, tapi ia menepis tanganku. Kalau kau pikir kau bisa melawan aku demi dia, kau bodoh. Arman berteriak. Fadli menoleh kembali ke arah ayahnya. Wajahnya memerah karena tamparan itu, tapi ia tidak mundur. Mungkin memang bodoh, tapi setidaknya aku berani melindungi orang yang aku cintai. Kalimat itu membuat tubuhku membeku. Arman melirik ke arahku. Sorot matanya seperti pisau. Jadi benar, kamu jatuh cinta padanya. Aku membuka mulut untuk menjelaskan, tapi tak ada suara yang keluar. Fadli menjawab lebih dulu. Ya, aku mencintainya. Arman mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Aku akan pergi, kata Fadli mantap. Tapi dia ikut denganku. Aku menatap keduanya. Air mataku jatuh tanpa henti. Fadli, cukup. Tolong berhenti. Arman mengabaikanku. Kalau kau bawa dia pergi, Fadli, aku akan pastikan kalian tidak akan pernah merasa aman dimanapun. Kalian dengar aku. Lorong itu kini menjadi neraka. Tak ada jalan keluar. Fadli menarik tanganku. Kita harus pergi sekarang. Jangan coba-coba. Arman bergerak cepat, berdiri di antara kami dan pintu belakang. Kalian tidak kemana-mana. Geser dari jalanku. Fadli menggeram. Langkahi mayatku dulu, jawab Arman. Aku berteriak. Berhenti, kalian berdua. Tapi suaraku seolah tak terdengar.
Dalam satu gerakan cepat, Fadli mendorong Arman untuk membuka jalan. Arman terhuyung, lalu membalas dengan mendorong Fadli ke dinding. Suara tubuh menghantam kayu membuatku menjerit ketakutan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan nama baikku. Arman berteriak, nama baikmu. Fadli tertawa getir meski wajahnya meringis. Nama baik yang kau bangun dengan memperlakukan orang seperti barang? Itu bukan nama baik. Ayah, itu penjara. Amarah Arman memuncak. Ia meraih kerah Fadli, menariknya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Kamu bukan anakku lagi. Fadli menepis tangannya dengan kasar. Kalau begitu, biarkan aku pergi. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka berdua. Cukup, kalian akan saling membunuh kalau terus begini. Arman menatapku tajam. Kau pikir kau akan selamat tanpa aku, Nisa? Dunia luar tidak akan memberimu apa yang kuberikan. Aku menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Lebih baik aku hidup miskin di luar sana daripada terus terkurung di rumah ini. Arman menatapku seolah tak percaya aku bisa berkata seperti itu. Jadi kau benar-benar memilihnya daripada aku? Aku menggenggam tangan Fadli. Aku memilih kebebasan. Arman terdiam beberapa detik, lalu melangkah mundur. Pergilah, katanya datar. Tapi ingat, kalian tidak akan pernah bisa lari dari konsekuensi. Kalimat itu seperti mantra kutukan. Kami berlari keluar rumah malam itu. Angin malam menusuk kulitku, tapi rasanya seperti napas pertama setelah lama tenggelam. Fadli memegang tanganku erat, menarikku menuju mobil yang sudah ia parkir di ujung jalan kecil dekat rumah. Cepat masuk, katanya. Aku duduk di kursi penumpang. Napasku memburu. Fadli menyalakan mesin, lalu menginjak pedal gas. Saat mobil melaju meninggalkan gerbang besar rumah itu, aku menoleh ke belakang. Rumah yang selama ini menjadi penjaraku semakin kecil di kejauhan. Tapi di balik semua itu, aku tahu Arman sedang menatap kepergian kami, menyimpan dendam yang suatu hari akan meledak. Perjalanan itu sunyi. Hanya suara mesin mobil dan detak jantungku yang menggema di telinga. Fadli sesekali melirikku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan, meski air mataku masih mengalir. Kita sudah melewati batas, katanya lirih. Aku menatapnya, dan tidak ada jalan kembali. Ia meraih tanganku di antara persneling. Apapun yang terjadi setelah ini, kita hadapi bersama. Aku menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tapi kebebasan ini terasa seperti berada di tepi jurang. Karena di belakang kami, ada badai yang siap mengejar. Dan aku tahu, malam ini hanyalah awal dari neraka yang sebenarnya. Karena di belakang kami, ada badai yang siap mengejar. Mobil terus melaju di jalanan gelap. Hanya diterangi lampu-lampu jalan yang jarang, seperti mata-mata yang mengintip ke arah kami. Tanganku tak berhenti gemetar, masih menggenggam tangan Fadli erat. Ia sesekali melirikku, mencoba memberi senyum menenangkan. Tapi aku tahu ia sama takutnya denganku. Kita akan aman, katanya. Suaranya terdengar mantap, meski aku tahu itu lebih seperti menenangkan dirinya sendiri daripada aku. Fadli, kau yakin ini jalan yang benar? Tanyaku, lirih. Ia menarik napas panjang. Tidak ada jalan lain. Nisa, kalau kita tetap di sana, ayah akan menghancurkan hidupmu. Sekarang setidaknya kita punya kesempatan untuk hidup. Aku menatap jendela, melihat bayangan pepohonan yang berlari mundur seiring kecepatan mobil. Di dalam hati, aku tahu kami baru saja menyalakan api perang yang tak akan mudah dipadamkan. Beberapa jam kemudian, kami berhenti di sebuah pom bensin kecil di pinggir kota. Langit sudah mulai menguning. Tanda pagi segera tiba. Aku turun dari mobil, menghirup udara dingin yang menusuk paru-paru. Kita butuh bensin dan sedikit makanan, kata Fadli, merogoh saku celananya. Aku mengangguk, berdiri di samping mobil. Tapi saat aku melangkah ke dalam minimarket kecil di pom bensin itu, aku merasakan sesuatu. Pandangan seseorang yang mengawasi kami. Aku menoleh cepat.
Seorang pria berseragam satpam berdiri tak jauh dari pintu, menatapku dengan raut penasaran. Aku buru-buru menunduk, masuk ke dalam minimarket, berusaha mengabaikan rasa was-was itu. "Ambil apa yang kamu perlu," kata Fadli sambil mengambil beberapa botol air mineral. Aku memilih beberapa roti dan makanan instan. Tapi hatiku tak tenang. Perasaan diawasi itu tak hilang. Saat kami keluar, satpam tadi masih di tempatnya. Kali ini berbicara di ponselnya. Ia menatap kami sekali lagi, lalu membalikkan badan, melanjutkan percakapannya sambil berjalan ke arah belakang. Jantungku berdegup kencang. "Fadli, kita harus pergi sekarang." Fadli menatapku bingung. "Kenapa?" Dia menelpon seseorang. Aku rasa dia tahu kita." Tanpa bertanya lagi, Fadli melempar uang ke kasir dan menarikku ke mobil. Kita pergi. Mobil kembali melaju. Kali ini lebih cepat. Fadli tak berkata apa-apa, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. "Apa kamu pikir itu orang ayahmu?" tanyaku. "Kalau bukan, mungkin salah satu orangnya," jawabnya cepat. "Ayah punya banyak orang di mana-mana. Kita harus cari tempat aman sebelum dia menemukan kita." Kata-katanya membuatku semakin panik. Beberapa jam kemudian, kami tiba di sebuah rumah kecil di pinggir kota yang jauh dari keramaian. Fadli memarkir mobil di garasi sempit lalu mengunci pintu berulang kali. "Ini rumah teman lama," katanya. "Kita akan tinggal di sini beberapa hari sampai aku bisa pikirkan langkah selanjutnya." Aku duduk di sofa reot di ruang tamu. Tubuhku terasa lemas. Semua yang terjadi semalam seperti mimpi buruk yang nyata. "Minum ini." Fadli memberiku segelas air. Aku menerimanya. Tangan masih bergetar. "Fadli, kalau mereka menemukan kita..." Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Kalau mereka menemukan kita, kita lari lagi. Aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhmu." Mataku berkaca-kaca. "Kenapa kamu mau melakukan semua ini untukku? Kamu tahu hidupmu akan hancur." "Karena aku lebih memilih hidup hancur bersamamu daripada hidup nyaman tanpamu." Kata-kata itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sore itu, kami mencoba istirahat. Tapi aku terbangun karena suara ketukan keras di pintu depan. "Fadli," bisikku panik. Ia langsung bangun, mengambil batang besi yang ia temukan di dapur. "Diam di sini." Ketukan itu berubah menjadi hantaman. "Buka pintunya, Fadli. Kami tahu kalian di dalam." Suara berat itu terdengar jelas. Aku menahan napas. Itu suara yang tak asing. Orang-orang Arman. "Cepat keluar sebelum kami dobrak pintu ini." Fadli berdiri di depan pintu, menggenggam besi itu erat. "Kalau kalian berani masuk, kalian akan menyesal." Tapi ancaman itu tak membuat mereka mundur. Suara hantaman semakin keras. "Fadli!" teriakku. "Masuk ke kamar belakang dan kunci pintunya." Fadli berteriak balik. Aku berlari ke kamar kecil di ujung rumah, mengunci pintu sambil menahan tangis. Dari dalam, aku bisa mendengar suara pintu depan yang didobrak. "Cari mereka!" Suara langkah kaki bergema di seluruh rumah. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku, tubuhku gemetar hebat. Ini bukan lagi sekadar pelarian. Ini sudah berubah menjadi perang. Lalu aku mendengar suara keras, suara benda jatuh, teriakan, dan dentuman. Fadli melawan mereka. "Jangan sentuh dia!" Teriakan Fadli terdengar dari ruang depan. Air mataku mengalir deras. Aku ingin keluar, ingin menghentikannya. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Hanya beberapa detik kemudian, suara langkah kaki mendekat ke kamar. Seseorang menghantam pintu berkali-kali. "Buka, atau kami dobrak!" Aku menjerit, memeluk tubuhku lebih erat. Pintu itu akhirnya terbuka dengan keras. Dua pria berseragam hitam masuk, menarikku dengan paksa. "Lepaskan aku!" "Lepas!" teriakku, meronta sekuat tenaga. Namun mereka menyeretku keluar kamar. Di ruang tamu, Fadli sudah tergeletak di lantai. Wajahnya berdarah. "Fadli!"
Aku berteriak histeris. Salah satu pria menatapku dingin. Kalian berdua ikut kami. Pak Arman ingin bicara. Darahku terasa berhenti mengalir. Kami diseret keluar rumah, dimasukkan ke dalam mobil hitam yang menunggu di depan. Fadli mencoba bangkit, tapi salah satu pria menekannya kembali ke kursi. Kalau kalian berdua mencoba kabur lagi, kata pria itu dingin, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan hidup kedua. Aku menggenggam tangan Fadli erat, meski tubuhku gemetar. Dan saat mobil itu melaju, aku sadar, pelarian kami sudah berakhir. Dan yang menunggu di ujung jalan, mungkin adalah neraka yang lebih besar. Mobil hitam itu melaju cepat menembus jalanan malam. Lampu-lampu kota berkelebat di jendela seperti garis-garis cahaya yang tak bisa kuikuti. Tanganku menggenggam tangan Fadli erat, meski ia masih meringis menahan sakit. Darah kering menempel di sudut bibirnya, namun matanya tetap menatap ke depan dengan sorot penuh amarah. Kamu baik-baik saja? Bisikku, mencoba menghibur diri dengan suara sendiri. Ia menoleh sedikit, memaksakan senyum kecil. Selama kamu di sini, aku baik-baik saja. Kalimatnya membuat dadaku semakin sesak. Kami tidak tahu kemana mobil ini akan membawa kami, tapi aku tahu ujungnya bukanlah tempat yang aman. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang tak asing. Rumah Arman. Gerbang besi terbuka otomatis, menelan kami ke dalam halaman yang terasa seperti mulut binatang buas. 2 pria yang membawa kami turun menyeret Fadli dengan kasar. Jangan sentuh dia, teriakku, mencoba menarik Fadli, namun lenganku ditahan paksa oleh pria lainnya. Berhenti berteriak. Salah satu dari mereka mendesis. Kami dibawa masuk ke ruang tamu. Rumah ini masih seperti terakhir kali kulihat. Megah namun dingin. Tapi malam ini, rasanya seperti penjara. Arman sudah menunggu di kursi utama, mengenakan kemeja hitam dengan lengan digulung. Wajahnya tenang, tapi dari sorot matanya, aku tahu ia sedang menahan badai. Lepaskan mereka, katanya pada anak buahnya. Para pria itu menurut, mendorong kami hingga jatuh di lantai sebelum meninggalkan ruangan. Pintu ditutup rapat, keheningan merayap. Hanya ada kami bertiga. Jadi ini yang kalian pilih? Suara Arman datar, tapi setiap katanya mengiris kulitku. Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Diam. Arman mendesis. Setelah semua yang kulakukan untukmu, Nisa, aku memberimu rumah, keamanan, semua yang kau butuhkan. Dan sebagai balasannya, kau tidur dengan anakku sendiri. Air mataku jatuh, namun aku tak berani membantah. Fadli maju setengah langkah. Jangan hina dia. Semua ini salahku. Arman menatap Fadli lama, lalu berdiri. Kau benar-benar membuatku muak. Aku tidak peduli, balas Fadli. Kalau harus jadi musuhmu demi dia, aku siap. Tiba-tiba Arman melangkah cepat, meninju wajah Fadli hingga ia terhuyung jatuh. Aku berteriak histeris, berlari ke arahnya. Namun Arman menarik lenganku dengan paksa. Lepaskan aku, teriakku. Arman menatapku dengan sorot tajam. Kau pikir ini cinta? Ini bukan cinta, Nisa. Ini nafsu. Dan kau terlalu bodoh untuk melihatnya. Aku menatapnya, berusaha menahan gemetar. Kalau itu nafsu, aku tidak akan mempertaruhkan hidupku seperti ini. Arman terdiam beberapa detik, lalu melepaskan lenganku. Aku masih bisa menyelesaikan ini dengan cara yang bersih. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Kau akan pergi dari rumah ini. Malam ini juga. Tapi bukan dengan Fadli. Fadli, yang berusaha berdiri, berteriak, jangan berani-berani memisahkan kami. Arman menoleh ke anaknya. Nadanya berubah menjadi dingin. Kau pikir kau bisa hidup tanpa aku? Semua yang kau punya berasal dariku, Fadli. Tapi kalau kau ingin melepaskan semua itu, silakan. Kau bukan anakku lagi. Kalimat itu seperti pisau yang menghantam jantung. Fadli terdiam. Aku tahu, di balik keberaniannya, kata-kata itu menghancurkannya.
Dengar baik-baik. Arman menoleh padaku. Aku akan memberimu uang, tempat tinggal baru, bahkan keamanan. Tapi kau tidak akan pernah bertemu dia lagi. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau. Arman mendekat, membungkuk hingga wajahnya sejajar denganku. Kalau kau menolak, Nisa, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Dan percayalah, aku punya banyak cara untuk membuat hidup kalian lebih buruk dari mati. Tubuhku gemetar hebat. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Arman punya kekuasaan untuk mewujudkannya. Pilih sekarang, katanya. Suaranya seperti vonis. Kau ikut aku, atau mati bersama dia. Aku menoleh ke Fadli. Wajahnya berdarah, tapi matanya menatapku penuh harap. Nisa, jangan tinggalkan aku. Hatiku hancur berkeping-keping. Air mataku mengalir deras. Fadli, aku. Jangan lakukan ini, potongnya. Suaranya bergetar. Arman berdiri di antara kami. Waktu habis. Pilih. Ruangan itu seperti menelanku bulat-bulat. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan semua ini, tapi lidahku keluh. Akhirnya aku berkata lirih, hampir tak terdengar. Aku akan ikut. Fadli menatapku. Matanya melebar tak percaya. Tidak, Nisa, jangan. Aku terisak. Maafkan aku. Arman mengangguk puas, lalu memberi isyarat kepada dua pria yang menunggu di luar. Mereka masuk, menarik lenganku dengan paksa. Ayah! Fadli berteriak, mencoba mengejar, tapi dua pria lainnya menahannya. Lepaskan dia. Jangan ambil dia dariku. Aku menoleh terakhir kali sebelum pintu menutup. Wajah Fadli penuh luka dan keputusasaan. Suaranya pecah memanggil namaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar mati meski masih bernapas. Mobil yang membawaku pergi melaju cepat meninggalkan rumah itu. Air mataku tak berhenti mengalir. Aku tak tahu kemana aku akan dibawa. Tapi satu hal yang pasti, malam ini aku telah mengkhianati orang yang kucintai. Dan di kejauhan, di balik kaca buram, aku bisa melihat bayangan rumah itu semakin kecil, seakan menelanku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku berbisik pada diriku sendiri, inikah akhir dari semuanya? Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ini baru awal dari penderitaan yang lebih besar. Mobil terus melaju menembus malam, meninggalkan rumah itu dan semua teriakan Fadli yang masih terngiang di telingaku. Tanganku menggenggam jilbabku erat, mencoba menghentikan tubuhku yang gemetar. Setiap detik yang berlalu terasa seperti memotongku sedikit demi sedikit. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota berkelebat. Setiap kilau lampu itu membuatku merasa semakin jauh dari hidupku yang lama, dari Fadli, dari siapapun yang pernah memberiku arti. Di depan, sopir yang membawa mobil ini diam tanpa suara, seperti bayangan tak bernyawa yang mengantarku ke takdir yang tak kupilih. Kemana kita akan pergi? Tanyaku dengan suara serak. Pria yang duduk di kursi depan, yang tadi menyeretku keluar rumah, menoleh sedikit. Tuan Arman memintamu tinggal di tempat yang aman. Kamu tidak perlu tahu di mana. Aman? Aku menahan tawa getir. Apa menurutmu ini aman? Pria itu tidak menjawab. Hanya suara mesin mobil yang mengisi keheningan. Sekitar 2 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa di pinggir kota. Bangunannya besar tapi sepi, seperti rumah yang sengaja dijauhkan dari kehidupan. Keluarlah, kata pria itu. Aku menuruti. Langkahku gontai. Pintu villa dibuka, dan aku dibawa masuk ke sebuah kamar luas dengan ranjang empuk dan jendela besar yang menghadap ke hutan. Tempat ini terlihat indah, tapi dingin, seperti sangkar emas yang dibuat untuk menahan burung yang tak diinginkan terbang. Mulai malam ini tempatmu, kata pria itu sebelum pergi, mengunci pintu dari luar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Tanganku meremas selimut. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Fadli, bisikku. Hanya namanya yang bisa terucap. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku hidup di tempat itu seperti bayangan. Makanan diantar setiap hari,
Tapi aku jarang menyentuhnya. Aku lebih banyak duduk di dekat jendela, menatap pepohonan di kejauhan, berharap keajaiban datang. Tapi yang datang bukan keajaiban. Suatu sore, pintu kamarku dibuka. Arman masuk, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung. Ia terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menghancurkan hidup orang lain. "Kamu terlihat sehat," katanya sambil menutup pintu. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. "Apa yang kamu mau dariku lagi? Bukankah kamu sudah menang?" Ia berjalan mendekat, duduk di kursi di samping ranjang. "Aku tidak menang, Nisa. Kita semua kalah. Kamu, aku, Fadli, semua." Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu pikir kata-kata itu akan membuatku merasa lebih baik, kamu salah." Arman menghela napas panjang. "Kamu tahu kenapa aku melakukan semua ini? Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku tidak bisa kehilangan kontrol atas hidupku. Kamu bagian dari itu." Aku berdiri, menjauh darinya. "Kamu tidak mengendalikan hidupku. Tidak lagi." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu ingin pergi, aku bisa membiarkanmu." Aku terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku bisa mengembalikanmu ke hidupmu. Bukan padaku, bukan pada Fadli. Kamu bebas. Tapi, dengan satu syarat." Aku mendengus. "Selalu ada syarat, bukan?" Arman menatapku dalam. "Kamu tidak akan pernah bertemu Fadli lagi. Tidak akan pernah. Anggap dia tidak pernah ada." Kalimat itu seperti belati yang menancap di dadaku. "Jadi ini semua tentang menghapusku dari hidupnya?" Tanyaku getir. "Ini tentang menyelamatkan dia," jawabnya. "Kalau kamu tetap bersama dia, kalian berdua akan hancur. Aku tidak akan membiarkannya terjadi." Aku terdiam. Kata-katanya masuk akal, tapi juga terdengar seperti cara kejam untuk membenarkan segalanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di jendela, menatap bulan yang menggantung di langit. Kalau aku pergi, berarti aku benar-benar mengkhianatinya, gumamku. Tapi kalau aku tinggal, aku akan hidup dalam penjara ini, dengan Arman sebagai penjaganya. Pagi harinya, aku membuat keputusan. Keputusan yang akan membunuh sebagian dari diriku. Saat Arman datang, aku berdiri menunggunya. "Aku setuju," kataku tanpa ragu, meski suaraku bergetar. Ia menatapku, memastikan aku serius. "Kamu tahu artinya?" Aku mengangguk. "Aku akan pergi dari hidup kalian. Tapi, aku ingin satu hal." "Apa itu?" "Biarkan aku bertemu Fadli sekali saja. Hanya sekali. Untuk mengucapkan selamat tinggal." Arman terdiam cukup lama. "Baiklah." Akhirnya ia menjawab. 2 hari kemudian, aku dibawa ke sebuah taman kecil di tengah kota. Tempat yang sepi tapi terbuka, cukup aman untuk pengawasan orang-orang Arman. Di sana, Fadli sudah menunggu. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya sembab. Begitu melihatku, ia berdiri cepat, berlari ke arahku. "Nisa!" Ia memelukku erat, seolah tidak akan pernah melepasku lagi. Aku menangis di pelukannya. "Maafkan aku." "Jangan bilang begitu," katanya. Suaranya pecah. "Kita bisa pergi lagi. Kali ini lebih jauh. Kita bisa mulai dari nol." Aku menggeleng sambil menangis. "Tidak, Fadli. Kita tidak bisa." Ia menatapku, bingung. "Apa maksudmu?" Aku menarik napas panjang. "Aku akan pergi. Tapi bukan bersamamu. Kita berakhir di sini." Fadli mundur, menatapku tak percaya. "Kamu bohong." Aku menyentuh pipinya, menahan wajahnya agar menatapku. "Kamu harus hidup, Fadli. Tanpa aku. Bangun hidupmu sendiri. Jangan buang semuanya karena aku." "Tidak," ia berteriak. "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku memaksakan senyum di antara air mata. "Kamu bisa. Kamu harus." Sebelum ia sempat menjawab,
Dua pria Arman mendekat. Waktuku habis. Aku melepaskan pelukannya dengan paksa, lalu berjalan menjauh. Setiap langkah terasa seperti menghancurkan tulang-tulangku. "Nisa!" teriak Fadli. Suaranya memanggilku sampai aku tak sanggup menoleh. Air mataku jatuh deras. Dan di sanalah aku tahu, cinta kami berakhir bukan karena kami tidak saling mencintai, tapi karena dunia menolak memberi kami tempat untuk bersama. Mobil yang membawaku pergi meninggalkan taman itu. Aku menatap bayangan Fadli yang semakin mengecil di kaca spion. "Selamat tinggal," bisikku. Suaraku hilang ditelan isak. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kosong. Epilog. 3 tahun kemudian, Nisa duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh berbeda dari kehidupan mewah yang dulu ia jalani. Di hadapannya ada laptop tua, buku catatan, dan segelas kopi yang sudah setengah dingin. Hidupnya kini sunyi, tapi untuk pertama kalinya, tenang. Ia bekerja sebagai penulis lepas, menulis cerita-cerita tentang cinta, kehilangan, dan keberanian. Tulisan-tulisan itu seringkali membuatnya menangis, karena setiap kata yang ia tulis adalah pantulan dari luka yang pernah ia bawa. Sesekali, ketika langit mulai senja, pikirannya kembali pada Fadli, pada malam pelarian mereka, pada taman kecil tempat ia mengucapkan selamat tinggal. Ia tahu, di suatu tempat, Fadli masih hidup. Mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Mungkin sudah melupakannya. Dan itu baik-baik saja. Nisa menatap keluar jendela, melihat cahaya matahari sore yang hangat. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa rasa takut. "Aku baik-baik saja, Fadli," bisiknya, seolah angin bisa mengantarkan pesannya kemanapun Fadli berada. "Dan aku harap, kamu juga." Langkah-langkah kecil ke kebebasan itu mengantarnya ke titik ini, bukan kehidupan yang ia impikan, tapi kehidupan yang akhirnya ia pilih sendiri. Dan bagi Nisa, itu sudah cukup. Tamat.